Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di review saham syariah. Hari ini di hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024, kita di sini akan mencoba menganalisa beberapa saham yang masuk di grup top gainers di 5 hari ke belakang. Lebih tepatnya akumulasi dari tanggal 27 hingga tanggal 31 Mei. Kita di sini akan coba melihat saham-sahamnya, kita analisa dari sisi teknikal maupun bandarmologi. Baik, kita mulai saja untuk emiten yang pertama yang masuk di grup top gainers. Ada dari Pamineral Tbk atau NICL, di sini terlihat ya, pernah masuk ke analisa kita di beberapa hari atau beberapa minggu ke belakang. Dia sudah terkonfirmasi breakout dari trendline bearish yang ada di atas ini, terkonfirmasi breakout, lalu berada di area support dari trendline bullish yang ada di sini, tertahan, dan akhirnya dia naik tinggi ya di sini dari harga 150 hingga 190. Bahkan sempat ke harga 218 di sini. Dan sekarang sedang mengalami penurunan di Jumat kemarin, penutupan di 186. Maka apabila kita lihat dari sisi teknikal, tentunya dari sisi teknikal bisa menunggu di area support selanjutnya di harga 175 atau coba tunggu untuk konfirmasi breakout di area resistansi yang ada di 192. Itu mungkin dari sisi teknikalnya. Lalu kita coba cocokkan dengan analisa bandarmologi dari emiten NICL. Apabila kita lihat di sini, dari sisi bandarmologi tentunya masih sangat menarik ya di sini karena yang melakukan distribusi tentunya lebih sedikit ya dibanding yang melakukan akumulasi di sini lebih dominan. Di sini yang melakukan distribusi dari PD dan YP yang cukup banyak melakukan distribusi dengan EVG mereka di 181 dan 185. Tetapi apabila kita lihat di sini yang melakukan akumulasi cukup banyak ada dari bandar broker ZP dengan harga rata-rata dia di 175. Berarti tentunya tepat sekali apabila kita cocokkan di sini ada area support di sini dari sisi teknikalnya pun, dari sisi candlestick di 175. Berarti dikuatkan lagi dengan bandarmologinya yang bandar mengakumulasinya atau harga rata-rata dia saat menaikkan harga saham inisial ini di harga 175. Maka lebih amannya bisa coba tunggu dulu untuk turun dulu ke area harga sekitar di harga 175. Mungkin itu untuk analisa dari emiten NICL. Kita lanjut ke berikutnya. Yang masuk ke grup top gainers ada dari Pentavalent atau PV di sini. Terlihat di sini ya trennya bullish cukup kuat di sini. Ada area yang bisa kita jadikan area support dari sisi teknikal. Kurang lebih ada di sekitar sini. Bisa dijadikan sebagai area support di area harga 232 hingga 224 dari sisi candlestick tentunya amannya, dan sekarang masih berada di area 270. Tapi sebelum itu kita coba lihat dulu dari sisi bandarmologinya. Saat dia memulai kenaikannya di 28 April dari emiten PV ini atau Pentavalent. Bisa
bisa kita lihat di sini ya, dari sisi bandarmologi pun masih menarik. Ada bandar broker AZ yang melakukan akumulasi masih cukup banyak di sini, di rata-rata harga dia di 223, maka tentunya mendekati area support di sini ya, di 224 hingga 230, 232 di sini. Maka apabila kita, gabungkan analisa teknikal maupun bandarmologi, tentunya bisa tunggu di area support atau tunggu harganya turun dulu dari emiten PV ini hingga menyentuh area 232 hingga 224, tentunya masih menarik ya, tapi untuk harga sekarang masih terlalu kemahalan karena rata-rata bandarnya pun mempunyai di area cukup bawah di 223. Mungkin itu untuk analisa dari emiten PV. Kita ke emiten yang ketiga, ada SSIA di sini yang masuk ke grup top gainers di minggu kemarin. Pernah masuk juga sepertinya ini ke analisa kita di beberapa hari ke belakang. Kita tentukan area support kuat di sini ya, di 970 dan 950, lalu terkonfirmasi ada candle hijau di sini. Nih, sebagai konfirmasi bahwa dia rebound di area supportnya. Lalu pada akhirnya dia mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari harga 990-an bahkan hingga menyentuh area harga 1090. Dan sekarang sedang berada di area harga 1190, sudah mendekati area resistansinya. Maka tentunya dari sisi teknikal di sini bisa coba tunggu dulu untuk konfirmasi breakout dulu di area harga 1245. Atau bisa coba tunggu dulu untuk konfirmasi turun kembali ke area harga 900, area support di 970 dan 950. Karena sepertinya terlihat di sini pola dari SSIA ini sekarang terlihat sedang bergerak di pola sideways-nya dari sisi teknikal. Lalu kita coba cek di bandarmologinya dari emiten SSIA. Dari sisi bandarmologi di sini masih menarik juga ya, karena terkonfirmasi bandar dari broker LG dan DX lebih dominan melakukan akumulasi dibanding yang melakukan distribusi, dengan harga rata-rata mereka untuk LG sendiri di 1170-an dan untuk DX di 1060. Maka apabila kita tandai di sini untuk DX di 1160 atau 70, mungkin sekitar di atas ini ya. Dan sekarang di area 1190. Tentunya masih menarik karena harga, tetapi ya apabila diperhatikan di sini walaupun LG memiliki di harga atas, mungkin dia yang menaikkannya di harga atas ini, tetapi yang lainnya rata-rata memiliki di area di bawah harga 1100 tentunya. Makanya bisa secara keseluruhan ya untuk emiten SSIA itu mungkin untuk hati-hati karena dari sisi teknikal pun sudah mendekati area resistansi. Maka dari itu mungkin bisa coba tunggu dulu untuk turun dulu kembali ke area supportnya, atau tunggu untuk konfirmasi breakout di area harga 1190 hingga 1245. Mungkin itu analisa dari emiten SSIA. Kita lanjut ke emiten yang keempat, ada AMMN yang masuk ke grup top gainers atau Aman Mineral Internasional Tbk di sini. Secara keseluruhan di sini bergerak dengan pola trendline bullish ya, di sini cukup kuat pola trendline bullishnya. Sempat naik hingga ke harga 15.000 dan sekarang turun, tetapi hati-hati di sini ada gap. Kita tandai area gapnya, bisa dijadikan sebagai area support. Mungkin bisa coba tunggu dulu untuk menutup gap di sini di harga 10.750.
Untuk lebih amannya ya, untuk emiten AMMN ini dari sisi teknikal bisa coba untuk tunggu dulu untuk menutup gap di area harga 10.750. Tapi apabila kita lihat di bandarmologinya, waktu awal-awal dia mengalami kenaikan yang cukup tinggi, kita coba cek. Kita cek di sini ya, yang melakukan distribusi yang cukup banyak di sini hanya dari bandar broker CC saja dengan, penjualan dia di 11.400 cukup di bawah ya kalau di sini. Tetapi di sini yang dominan melakukan akumulasi ada dari bandar broker asing, dari AK dan BK, dengan rata-rata harga mereka di 12.300-an, kita tandai kurang lebih 12.300 ada di sini. Maka dari itu mungkin saat kemarin dia mengalami penurunan hingga ke area harga 11.250, dinaikkan lagi sahamnya hingga penutupan di 12.075. Tetapi secara keseluruhan, walaupun dari bandarmologinya masih menarik di sini, tentunya dari sisi teknikalnya kurang menarik ya, karena di sini ada gap, mungkin lebih amannya bisa coba tunggu dulu untuk ada konfirmasi penutupan gapnya dulu. Baru setelah ditutup dan ada konfirmasi candlestick rebound di area support sini, dia bisa melanjutkan kenaikannya lagi atau di-up lagi oleh para bandar dari emiten AMMN ini. Mungkin itu analisa dari AMMN. Kita ke berikutnya ada PDPP di sini atau Primadaya Plastisindo. Kita lihat di sini polanya juga sama, bergerak dengan trend line bullish. Cukup kuat ya di sini dari pola uptrendnya. Apabila menunggu penurunan bisa coba tunggu di area harga 520 sebagai area supportnya dari sisi technical candlestick. Tapi apabila dari bandarmologi kita coba cek lihat dulu di sini dari emiten PDPP. Di sini tidak ada yang ini ya, dominan dari di sisi distribusi maupun akumulasi di sini sama kuatnya. Maka dari itu tentunya kurang menarik ya di sisi bandarmologinya dari emiten PDPP ini, walaupun dia apalagi sekarang harganya terlihat setelah mengalami kenaikan cukup tinggi dari area harga 200-an dan sekarang berada di harga 615. Tentunya dari bandarmologinya kurang menarik, tapi dari sisi teknikal mungkin bisa coba tunggu dulu untuk turun dulu dan rebound di area support di harga 520 atau tunggu konfirmasi breakout di area resistansi 645 dan dia melakukan breakout all time high-nya lagi dan bisa melanjutkan kenaikannya ke harga yang lebih tinggi lagi. Mungkin itu analisa dari emiten PDPP yang menurut saya ini kurang menarik ya, sudah kemahalan dan bandarmologinya pun tadi kurang bagus. Kita ke emiten yang berikutnya ada LIVA atau Homeco Victoria Makmur. IPO di bulan Februari kemarin. Di sini sempat sideways dan ada pola uptrend di sini. Lihat ya. Ada pola uptrend di sini. Lalu dia terkonfirmasi breakout di sisi resistansi kuatnya di sini di area harga 1909 si harga 199
dan sekarang sedang berharga di area harga 214. Tentunya apabila dia besok di hari Senin terkonfirmasi lanjut breakout kembali di area harga 214, tentunya bisa melanjutkan kenaikannya. Tentunya dia terkonfirmasi breakout all time high lagi dan bisa melanjutkan kenaikannya ke harga yang lebih tinggi lagi. Tetapi apabila dia turun dulu, bisa coba tunggu di area support di area harga 200 atau di 99 dari sisi teknikal candlestick. Lalu untuk bandarmologinya kita coba cek. Dari emiten Live ini kita lihat di sini di bulan 12 di tanggal 12 Februari 2024. Di sini ada untuk yang distribusi dulu ya, di sini ada dari broker AR, MG, INAO yang melakukan distribusi cukup lumayan ya di sini di area harga. Untuk AR sendiri yang paling banyak melakukan distribusi di area harga 157 di bawah ya di sini mungkin saat dia saat IPO dia yang mendistribusikan. Lalu MG juga di sini di area cukup atas 181 dan yang lainnya di 180 dan 170. Tapi apabila kita fokus di sini dari sisi bandar yang melakukan akumulasi ada dari IF dan CC yang lebih dominan di area harga 170-an. Maka tentunya apabila kita tandai di sini 170-an ada di area bawah sini. Area bawah sini ya, berarti tentunya dari sisi bandarmologi tentunya terhitung cukup mahal di sini karena rata-rata bandarnya pun cukup di bawah ya di sini di area harga 170-an dan sekarang sahamnya sedang berada di 214. Maka dari itu, dari emiten Live ini secara keseluruhan kurang menarik karena harga sahamnya sekarang terbilang cukup mahal apabila kita lihat dengan analisa bandarmologi yang rata-rata bandar brokernya pun mengakumulasi dengan harga rata-rata mereka cukup di bawah ya di sini di 170-an. Mungkin bisa coba tunggu dulu setidaknya turun dulu atau mendekati area bandarnya atau dia terkonfirmasi rebound dulu di area harga 199 atau 200 dari sisi teknikal. Mungkin itu analisa dari emiten Live. Kita ke emiten yang berikutnya ada GRIA di sini atau Ingria Pratama Kapitalindo. Sepertinya saham baru juga di sini IPO di bulan Agustus 2023. Candlenya di sini kurang berbentuk ya di sini. Atau bisa dibilang ada uptrend juga, mohon maaf di sini. Sebagai area resistansinya di sini. Lalu di bawah sini sebagai area supportnya. Lalu terkonfirmasi breakout di pola uptrend dan sekarang berada di harga 183. Dari sisi teknikal di sini sudah bagus ya terkonfirmasi breakout dari sisi pola trendline bullishnya. Tapi terlihat cukup mahal juga di sini apabila kita lihat dengan harga sahamnya sekarang. Kita coba lihat dulu, pastikan dulu dari sisi bandarmologinya secara keseluruhan apakah menarik atau tidak dari emiten GRIA ini. Di 8 Agustus.
Di sini dari sisi bandarmologi terlihat jelas, OD yang melakukan akumulasi cukup banyak di sini di 108, cukup jauh ya dari sisi bandarmologinya, tentunya di sini sangat tidak menarik sekali. Ada yang mengakumulasi dari bandar broker OD, tetapi dia memiliki di area bawah di 108 dan sekarang harganya 183. Lalu yang melakukan distribusi pun di sini cukup banyak ya dari bandar broker, dan mereka melakukan distribusi di area 120-an dari secara keseluruhan. Tapi kita coba cek di jarak dekatnya saat dia melakukan kenaikan yang cukup tinggi di 22 April. Kalau kita cek di sini OD ya, di sini terlihat yang melakukan akumulasi di area harga 162, kurang lebih di kisaran sini bisa dijadikan sebagai area support dari sisi bandarmologi. Dan sekarang berada di harga 183, tentunya dari sisi teknikal maupun bandarmologinya pun masih belum menarik. Bisa coba tunggu dulu untuk turun ke area supportnya dari sisi bandarmologi maupun teknikal di area harga 160-an untuk emiten GRIA ini. Lalu kita ke emiten yang terakhir yang masuk ke grup top gainers di akumulasi 1 minggu kemarin. Di sini ada Cleo yang masih melanjutkan kenaikannya setelah dia melakukan pola uptrend ya di sini yang cukup kuat, naik di area harga 400-an di sini dan sekarang harganya di 1375. Tentunya dari sisi teknikal sendiri pola uptrendnya kuat. Di sini tentunya lebih amannya bisa coba untuk tunggu dulu ada konfirmasi breakout di area harga 1410 dan dia bisa melakukan kenaikannya lagi ke harga yang lebih tingginya lagi, atau bisa coba tunggu untuk rebound di area support candlestick yang ada di area harga 1295 atau di 1300. Mungkin itu dari sisi teknikalnya. Lalu selanjutnya kita lihat dari sisi bandarmologi dari emiten Cleo ini. Apabila dilihat dari bandarmologinya di sini sama-sama kuatnya yang melakukan distribusi maupun akumulasi, kurang lebih tidak jauh beda. Tetapi apabila kita lihat di sini yang melakukan akumulasi masih ada ya dari broker SQ dan BB yang cukup banyak melakukan akumulasi. Tetapi apabila kita lihat di sini harga rata-rata mereka cukup di bawah. Untuk SQ sendiri di 1200 dan untuk BB juga kurang lebih di 1200-an. Tentunya ada di area bawah sini. Di sekitar 1200-an di sini dan sekarang berada di 1375. Tentunya dari sisi bandarmologi terhitung harga sekarang cukup mahal ya dibanding harga rata-rata para bandar mengakumulasi. Jadi secara keseluruhan mungkin untuk bandarmologinya kurang menarik dari emiten Cleo ini karena sekarang harganya cukup mahal terhitungnya. Tetapi dari sisi teknikal apabila dia terkonfirmasi breakout lagi di area harga 410 mungkin bisa coba masuk. Karena dia apabila terkonfirmasi breakout di harga tersebut, biasanya dia akan melanjutkan kenaikannya lagi. Setidaknya minimal bisa ke area harga 1500-an sebagai harga psikologi. Mungkin itu saja ya untuk analisa dari grup top gainers untuk akumulasi di 5 hari ke belakang. Ada beberapa saham yang menarik di sini dan ada pula saham-saham yang terhitung kurang menarik ya karena terhitungnya kemahalan apabila setelah dicek dari sisi bandarmologinya. Mungkin itu saja untuk analisa hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya analisanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.